Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Masjidatul Rohmah dengan NIM 24030174081 dari kelas PM 2024F. Nah, di sini saya akan membahas terkait teorema komposisi transformasi yang bersifat asosiatif. Nah, sebelum membahas teorema terkait komposisi transformasi bersifat asosiatif, di sini eh, kita mengingat kembali apa sih komposisi transformasi itu. Jadi, eh, komposisi transformasi itu mempunyai definisi sebagai berikut. Andaikan diberikan dua transformasi T1 dan T2. Komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi komposisi T1 dan T2 ditetapkan sebagai, jadi tulisannya tuh seperti ini, menggunakan bundaran. Nah, itu ditetapkan sebagai komposisi T1 dan T2 pada titik P itu sama dengan T1 dari hasil T2 pada P. Nah, untuk setiap P itu anggota dari V. Nah, untuk cara pengoperasiannya, jika komposisi T1 dan T2 itu berarti transformasi T2 itu dikerjakan terlebih dahulu atau dioperasikan terlebih dahulu. Nah, kemudian hasilnya itu dikenai transformasi T1. Jadi pengerjaannya itu dimulai dari kanan. Begitu juga jika tertulis T2, komposisi T2 dan T1, maka transformasi T1 itu dikerjakan terlebih dahulu, lalu hasilnya itu dikenai transformasi T2. Nah, selanjutnya, kita akan membahas terkait komposisi transformasi bersifat asosiatif. Nah, di sini berdasarkan teorema 1.4 pada buku geometri mengenai komposisi transformasi bersifat asosiatif. Nah, di sini langsung saja dibuktikan, di mana kita mengambil tiga transformasi sebarang. Misalnya tuh T1, T2, dan T3. Nah, misalkan A itu merupakan titik sebarang pada bidang Euclides. Maka, untuk pembuktiannya, yang pertama, ini komposisi T1 dengan T2 lalu dikomposisikan dengan T3, kemudian dikenakan pada titik A. Nah, itu bentuknya sama kayak eh, komposisi T1 dengan T2 yang dikenakan pada T3 dari A atau titik A. Nah, itu sama dengan eh, T1 dari T2 dari T3 dari A. Bentuknya itu juga sama dengan T1 dari komposisi T2 dan T3 yang dikenakan pada A. Nah, itu T1 dengan komposisi T1 dengan T2 dan T3 dengan komposisi T2 dan T3 yang dikenakan pada A, di mana setiap A itu merupakan anggota dari V. Nah, jadi komposisi T1 dan T2 yang dikomposisikan dengan T3 itu bentuknya sama dengan eh, T1 yang dikomposisikan dengan T2 yang dikomposisikan dengan komposisi T2 dan T3. Nah, jadi karena kan karena komposisi T1 dan T2 yang dikomposisikan dengan T3 itu bentuknya sama kayak T1 yang dikomposisikan dengan komposisi T2 dan T3, maka komposisi itu bersifat asosiatif karena bentuk seperti ini itu juga sama dengan bentuk yang seperti ini. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak saya sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.